Jadi menurut Ibnu Matkawai dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, pendidikan akhlak, menjelaskan bahwa akhlak adalah halun bin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin waruwiyatin. Akhlak atau akhlak atau bahasa kita mah sikap, atau bahasa yang lain perangai. Sikap, akhlak itu akhlak bisa jadi perangai atau sikap. Akhlak itu adalah kelakuan bisa. Gimana? Nih, bisa. Dikit. Akhlak. Akhlak. Ya bisa jadi sikap, kelakuan, perangai, terus perilaku. Dimana seorang atau seorang manusia nanti bisa bersikap sesuai dengan apa yang dihadapinya. Ketika menghadapi sesuatu, dia melakukan apa, itu akhlak. Bisa jadi nanti juga akhlak adalah ada, yaitu kebiasaan. Akhlak itu jadi ada yang ada ya terserah, ada irodah. Ada kebiasaan. Irodah kehendak atau keinginan. Kalau dia sudah terbiasa melakukan yang baik, nanti kalau menghadapi masalah atau menghadapi sesuatu, maka dia senantiasa melakukan yang baik. Terus kalau irodahnya dia karena kemauan dia, keinginan dia, cita-cita dia kepada kebaikan. Kalau irodahnya kepada kebaikan, berarti nanti dia dinilai akhlak yang baik. Jadi akhlak itu pengertiannya adalah keadaan atau hal, keadaan nafsu atau diri, keadaan diri yang mendorong atau yang mengajak dai itu kan da'a yad'u, mengajak. Ya, mengajak.
mengajak kepada arah ke arah atau kepada arah melakukan afal, perlakuan, melakukan perbuatan kalau ini jamak dia ada fi'lun, ada af'al. Af'al itu jamak dari fi'lun, perbuatan. Mufradnya fi'lun itu mufradnya, af'al jamaknya perbuatan dengan tidak atau selain perbuatan selain dari pikiran dan ruhiyahnya, selain dari pikiran atau tidak melibatkan pikiran, tidak dengan pikiran atau asalnya. Kan ini bahwa itu riwayat, cuman ini majhul, kayak kutiba atau ridho, ini majhul, ruwiyah majhul, asal katanya rawa, jadi majhul, jadi ruwiyah majhul. Ini majhul, ini asalnya ini rawa. Jadi rawa itu asalnya adalah riwayat, jadi asal atau dari dasarnya, atau tidak menggunakan pikiran dan tidak menggunakan, kalau Arabnya nggak usah ditulis, kalau nggak bisa ya sama aja, nggak usah ditulis. Jadi tidak menggunakan pikiran atau asalnya itu sendiri, atau asalnya, atau bisa riwayat nggak apa-apa, tidak menggunakan pikiran atau tidak ada riwayatnya. Jadi kalau akhlak mah berhubungan dengan diri kita, keinginannya apa atau kebiasaannya apa, tidak perlu kepikiran, nanti datang sendiri akhlak itu. Kalau ada suatu masalah atau ada suatu sikap orang lain kepada kita, nanti tidak usah dipikirkan, langsung dapat gitu, langsung dia mau marah atau dia mau diam, itu langsung. Bisa juga berdasarkan kehendak atau keinginan, dia nggak biasa melakukan diam, tapi karena sesuatu, karena keinginannya dia itu, maka dia untuk terbiasa melakukan itu supaya diam. Asalnya biasa bicara cerewet, tapi karena ada suatu tekanan, dia irodahnya berbeda, jadi kehendak, jadi diam. Jadi itu kadang-kadang nggak ada pikiran juga, langsung terbuat, langsung ada, tanpa ada riwayat, tanpa ada asal-asalnya satupun. Nggak pakai hati juga kadang-kadang ada yang nggak pakai hati, kadang dipikiran dulu kelamaan, langsung berbuat, tapi nggak akan kelamaan biasanya.
biasanya itu juga termasuk cara diam. Jadi kalau akhlak itu tanpa riwayat, beda dengan amal. Silahkan aja, apa aja tulis. Beda dengan amal. Beda dengan amal. Kalau amal harus berdasarkan contoh, berdasarkan riwayat, berdasarkan dari Nabi, berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ini berdasarkan dari Allah dan Rasulnya. Cuman kalau akhlak tetap punya pedoman. Tetap akhlak itu punya pedoman. Di dalam Al-Quran itu disebutkan ada asidku, ada jujur, terus ada akhlak yang tercela, ada kadzabun, dusta, terus ada yang taat, dan seterusnya. Ada yang kufur, akhlak Rasulnya. Akhlak itu punya pedoman, tapi pedomannya sama Allah dan Rasulnya pedomannya. Tapi nanti akibatnya berbeda. Amal dengan akhlak akibatnya atau tujuannya berbeda. Kalau amal itu nanti ada solih, yang solih. Kalau benar menurut Allah dan Rasulnya maka soleh akhlaknya, amalnya soleh, akhlaknya. Kalau akhlak nanti ada yang husnun, ada juga yang karimah, husnul khuluq, ada yang karimah, ada yang mahmudah. Karimah, ada yang mahmudah. Ada yang mulia, ada yang baik, ada yang terpuji. Jadi kalau akhlak akibatnya berbeda. Akibat itu nanti ada yang baik, ada yang mulia, terpuji. Tapi kalau amal solih, kalau mengikuti Allah dan Rasulnya, itu artinya nanti dia solih itunya, tujuannya, hasilnya kesolehan. Tapi kalau akhlak hasilnya nanti karim, yaitu mulia, dan juga husnun, bisa baik, bisa juga mahmudah, terpuji. Nah ini udah ya. Jadi itu mengenai akhlak. Jadi suatu hal pada diri seseorang yang mengajar
di surat Al-Asr juga kan sama wa amilus sholihat. Jadi kalau amal pasti sholih, kalau akhlak pasti muhsinin. Jadi kalau akhlak itu muhsinin. Surat Luqman juga Luqman ayat ke 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Jadi kalau akhlak itu nanti husnun atau muhsinin. Orangnya disebut muhsinin. Ya boleh. Muhsinin. Terserah mau di bawah mau di atas boleh. Orang-orang yang berbuat baik. Nah, boleh. Jadi kalau akhlak sama dari Allah dan Rasulnya, cuma beda akibatnya, beda tujuannya. Kalau amal jadi sholih, akhlak jadi baik, jadi karim, jadi terpuji. Ada makom mahmuda, tempat yang terpuji. Terpuji itu terpuji dari akhlaknya, karena sholat tahajud itu dia itu sholat itu tidak mengharap balasan dari manusia, tapi karena dia tidak kelihatan sholat malam, apalagi witir gitu ya, maka tidak ketahuan dia sholat tahajud atau enggak gitu. Jadi terpujinya sehingga mamah muda gitu, mendapatkan tempat yang terpuji gitu ya. Ya banyak ini mas, ini buat itu. Ya. Mamah muda, anak yang terpuji. Jadi bukan ibu-ibu yang masih muda, itu mamah muda, bukan ibu-ibu masih muda, tapi mamah muda itu anak yang terpuji, tempat yang terpuji. Tua. Itu mah sebutannya. Jadi mamah muda itu akhlak yang terpuji. Maka mamah muda yaitu sikap yang terpuji, tempat yang terpuji. Ya. Kalau iman nanti ada lagi, iman juga bisa. Itu nanti aja. Jadi antara amal dengan akhlak beda. Kalau iman ada yang kufur. Ada yang kufur. Atau kafir bisa. Kafir. Tapi orang-orang muslim juga bisa kufur kalau tidak taat. Orang muslim bisa jadi kufur kalau tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu juga kufur. Itu juga kufur. Kalau dia tidak mensyukuri nikmat Allah, itu juga kufur. Lawannya iman berarti kufur. Kufur ini iman. Terus ada juga kadzalika najzil muhsinin. Jadi akhlak juga ada kepada Allah, ada kepada makhluk.
Jadi Allah juga membalas kadzalika najzil muhsinin. Jadi alat ada kepada Allah, ada kepada makhluknya. Ini antar dulu. Jadi ada kepada Allah, ada kepada makhluk, atau sama alat juga vertikal, horizontal. Vertikal kepada Allah, terus horizontalnya kepada makhluk. Jadi Allah juga membalas orang-orang yang berbuat baik itu ada lika najzil muhsinin gitu. Pak surat Ar-Rahman teh atau ada illa billati hiya ahsan. Jadi itu juga termasuk kebaikan ahsan. Jadi apa? Ya, ini nggak usah kalau nggak mau, nggak apa-apa. Si kecil lewat lalu bapak. Jadi surat apa itu? Kadzalika najzil muhsinin, banyak lah. Ini ada surat Al-Isra. Surat Al-Isra tentang akhlak kepada orang tua. Ayat 23. Al-Isra. Wabil walidaini ihsana. Masuk ihsana. Wabil walidaini ihsana. Muhsinin kalau ini. Sekarang wadah jelas ngaji Pak. Kalau ada penjajang nanti ngebahas yang tentang takwa. Penjajangnya nggak ada. Jadi bahas yang ini aja. Banyak waktu itu udah janji sama Pak Jajang bahasnya tentang takwa. Jadi nggak ada jajangnya. Jadi ini aja. Hah? Atau gitu aja? Nggak gitu aja. Muhsinin. Ya. Karena misalnya desil muhsinin. Terus Al-Isra. Wabil walidaini ihsana. Jadi Allah juga ada kepada Allah, ada kepada makhluknya. Oh itu ya R Surat Luqman lagi. Allah itu nanti
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi termasuk akhlak kepada Allah adalah iman. Akhlak yang baik itu ada iman. Ada iman, terus ada amal. Apa? Tetaplah. Ini, betul. Ada iman, ada amal. Iman yang hanif atau akidah yang hanif. Iman itu harus hanif. Hanif. Hanifah. Hanif. Amal harus solid. Hah? Apa? Boleh. Nggak apa-apa sih, terus belajar aja, nggak apa-apa nih mas. Buat pegang. Jadi kalau iman harus hanif atau akidah harus hanif, amal harus solid. Ya, dalam surat Luqman adalah amal itu termasuk sholat, termasuk sholat, termasuk zakat, termasuk sholat, termasuk zakat. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jadi imannya itu iman kepada akhirat. Ini contoh aja. Al-akhirat. Nggak usah. Imannya kepada akhirat. Dalam surat Luqman itu surat Luqman, imannya kepada akhirat, amalnya salat. 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 Ya. Apa? Ini itu sama ini ya. Sok itu tes sok. Ini sama ini kan. Ini solihun. Oh ini yang ini saya sama ini nggak apa-apa lah. Mau disamain nggak apa-apa. Ini solih. Jadi amalnya itu sholat dan zakat. Zakat. Jadi yang dua ini, iman dan amal itu adalah mendapatkan petunjuk dan al-muflihun, keberuntungan, kemenangan. Muflihun.
yang keberuntungan. Nah, ini terang aja. Oh, muflihun. Jadi itulah seputar akhlak dan juga perbedaannya dengan amal. Kalau akhlak nanti tujuannya adalah husnun, baik, karimatun, mulia, atau mahmudatun, terpuji. Kalau amal solih, amal yang soleh tujuannya itu yang terpuji. Yang solih itu yang islah, yang damai, yang sesuai dengan ajaran atau dengan kata lain beres. Solih itu beres sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, maka hudan dan juga al-muflihun, yaitu mendapatkan petunjuk dan mendapatkan keberuntungan. Jadi itu bahasan hari ini. Semoga nanti ada pelajaran lagi lah, saya bisa bahas tentang takwa. Paling hari Rabu, ini lagi hari Rabu yang maghribnya.